Materinya bisa dilihat ya? Bisa, Pak, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pengelolaan persampahan. Suara saya cukup baik ya, terdengar? Terdengar, Pak. Baik, pada hari ini kita akan berdiskusi atau kita akan membahas terkait dengan sumber dan karakteristik sampah permukiman. Jadi kita di dalam mata kuliah pengelolaan persampahan ini adalah fokus kepada sampah permukiman. Kita tidak membahas terkait dengan sampah pertanian, tapi sekilas-sekilas saja ya. Dan juga tidak membahas terkait dengan sampah dari hasil kegiatan industri. Ya, kita perlu memahami sumber dan karakteristik sampah permukiman ya. Jika kita mau mengelola sampah yang bersumber dari permukiman atau secara keseluruhan pengelolaan skala kota ya, skala kota itu sampah untuk sistem pengelolaan sampah kota atau municipal solid waste management bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi dalam pengelolaan sampah ini ada beberapa level ya, ada pengelolaan sampah di sumber, ada pengelolaan atau penanganan sampah di tingkat lingkungan atau kawasan ya. Ada juga pengelolaan sampah di skala kota gitu ya. Kalau pengelolaan sampah industri itu masuk ke kategori pengelolaan sampah skala kawasannya karena terbatas pada sampah di lingkungan atau di kawasan industri tersebut yang itu memang sudah menjadi tanggung jawab pihak pengelola ya atau pihak manajemen atau pemilik usaha tersebut harus memiliki sistem pengelolaan sampah yang eksklusif di dalam tertutup, namun residu atau sisa dari hasil penanganan, hasil pengelolaan, hasil pengolahan sampah yang ada di dalam kawasan tersebut, boleh jadi itu yang akan masuk atau terkoneksi atau memang harus ditangani oleh atau bekerja sama dengan pihak dinas kebersihan. Karena terkait dengan pembuangan. Karena tidak logis dan memang tidak diwajibkan aktivitas industri itu membangun TPA sendiri gitu. Maka dia bisa menyurati pihak dinas kebersihan untuk melayani dengan catatan membayar retribusi tentunya yang nilainya atau besarannya khusus ya untuk industri, berbeda dengan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Baik ya, sebelum kita masuk ke dalam muatan terkait sumber dan karakteristik sampah ya, kita perlu memahami atau kita mengulang kembali mengenai siklus
terbentuknya limbah atau sampah ya, atau bahan buangan. Saya tulis di situ bahan buangan mewakili istilah limbah dan istilah sampah. Kalau sampah ini lebih merujuk pada limbah padat ya. Kalau limbah atau buangan itu dalam pengertian yang lebih luas gitu ya. Baik itu buangan yang bersifat cair, gas ya, maupun yang berbentuk lumpur ya. Itu kalau merupakan material atau bahan yang sudah tidak bermanfaat bagi yang membuang atau yang menghasilkan sampah tersebut, meskipun terkadang masih bermanfaat bagi pihak lain, tapi dalam sudut pandang pihak yang menghasilkan sampah itu tidak bermanfaat lagi atau tidak digunakan lagi atau tidak diharapkan lagi, maka dia dikatakan dengan buangan atau limbah. Jadi di situ proses terbentuknya sampah adalah atau limbah ya atau buangan, ada sebuah proses ya yang berlangsung di mana proses tersebut dia menggunakan bahan baku primer maupun sekunder. Jadi di sini bukan cuma primer ya. Jadi proses itu kalau di dalam proses lebih gamblang, kalau misalnya diambil contoh itu pada proses pada kegiatan industri ya atau pabrik lah gitu ya, kita katakan ada pabrik itu biasanya menggunakan bahan baku primer dan juga sekunder. Misalnya gini, untuk contoh misalnya pabrik tekstil, bahan baku primernya tentunya adalah benang ya. Yang sekunder ya misalnya zat pewarna atau mungkin ada zat-zat lain seperti pengawet dan lain sebagainya ya, zat tambahan lainnya. Kemudian dalam proses tersebut tentunya tidak menghasilkan 100% bahan baku yang masuk, 100% juga produk yang dihasilkan. Jadi seperti yang kita singgung kemarin, hukum termodinamika kedua ya, tidak ada suatu proses tuh yang efisiensinya 100% sehingga pasti ada menghasilkan di samping bahan utama atau produk utama, ada juga yang dihasilkan ada yang disebut dengan produk samping ya, yang menjadi bahan terbuang. Jadi kalau di sini dalam proses dalam tahap proses itu menghasilkan bahan buangan ya. Kemudian produk yang dihasilkan ini untuk selanjutnya didistribusikan kepada konsumen, kemudian dikonsumsi. Nah, pada proses konsumsi ini menghasilkan bahan buangan. Ya, karena dalam proses konsumsi ini produk itu sendiri dalam proses distribusi atau pemasarannya kan tidak telanjang istilahnya gitu kan. Pasti dia punya menggunakan dibungkus gitu ya, dibungkus dengan plastik, dengan kertas ya. Kemudian di samping dengan ada pembungkusnya juga ada pengemasannya, packagingnya menggunakan kotak ya, box yang bahan bakunya
juga tertentu ya, sesuai dengan produk yang dihasilkan, itu juga tidak dikonsumsi kan. Itu akhirnya dibuang menjadi sampah gitu. Kemudian dalam proses konsumsi itu sendiri, misalnya makanan ya, makanan juga di dalam tubuh manusia juga proses yang terjadi juga sama ya, terkait dengan hukum termodinamika kedua, tidak di dalam tubuh kita juga tidak berlangsung proses yang 100 efisiensinya 100%. Kita juga menghasilkan buangan atau limbah. Kita setiap hari buang air besar, buang air kecil ya, kemudian berkeringat ya. Kemudian kita juga menghasilkan gas dan lain sebagainya gitu. Bahkan yang tidak dengan proses konsumsi seperti makan dan minum, kita menggunakan pakaian contohnya, itu juga punya masa pakai. Baik dikarenakan memang masa pakai dari bahannya maupun dari gaya hidup ya. Gaya hidup kita ada yang ada yang produk yang memang bahan bakunya berkualitas baik, berkualitas tinggi, sehingga dia awet, kita cukup bisa menggunakannya dalam waktu yang lebih lama. Ada juga yang tidak, yang mungkin kita menggunakan sebentar, kemudian setelah itu fungsinya tidak baik atau secara estetika tidak indah lagi, kita tidak nyaman lagi gitu, kita buang, menghasilkan sampah ya. Kalau di negara-negara maju ya, di negara-negara maju itu seperti pengalaman saya dulu waktu belajar di Leicester ya, di United Kingdom berapa bulan itu, di Inggris itu ada tong sampah khusus ya, khusus untuk pakaian yang udah tidak digunakan lagi. Itu dimasukkan ke dalam tong sampah sendiri ya, yang mana nanti itu dia tidak, sebagian besar itu tidak dibuang ke TPA ya, tapi itu oleh LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat atau yayasan-yayasan yang digerakkan oleh masyarakat itu, baju-baju tersebut diambil kembali, kemudian dirawat ya, sehingga dia menjadi pakaian yang pantas pakai, untuk sebagian disumbangkan dan sebagian juga dijual kembali, yang mana kita mungkin pernah mendengar namanya charity shop. Charity shop ya, jadi ada toko yang dia menjual sebenarnya baju-baju atau pakaian yang si pemiliknya udah tidak mau, itu dijual ya oleh ini tadi yang saya katakan tadi, mungkin ada masyarakat ya yang berprofesi sebagai itu dengan harga yang sangat murah ya. Sebenarnya masih pantas pakai ya, masih bagus ya, cuman mungkin udah bosan gitu ya. Nah seperti itu. Dan juga mungkin karena gaya hidup ya, mungkin kalau yang di negara-negara maju karena begitu cepatnya ya perkembangan mode gitu ya, mungkin baru dipakai 1-2 kali muncul lagi mode yang baru ya. Jadi kadang-kadang tuh kan kalau di negara maju ada 4 musim, ada baju musim dingin beda, baju musim panas beda ya. Kemudian nanti mode tahun ini itu keluar terus ya, berganti terus. Dan kalau mereka karena memang gaya hidupnya sudah seperti itu ya, up to date terus ya, atau update terus, maka baju-baju yang lama tuh yang mungkin hanya baru dipakai 1-2 kali gitu ya,
mereka tidak berkenan lagi untuk menggunakan itu. Nah, ini sampah yang berasal dari bahan baku yang tidak mengalami perubahan komposisi, baik secara kimia maupun biologis ya. Ada itu ya. Maka dia mekanisme transformasi yang terjadi yang bersifat fisik ya. Jadi secara fisik, secara kimia dan biologi dia tidak mengalami perubahan, hanya fisik saja ya. Mungkin seperti apa, potongan-potongan kayu ya, atau bekas sampah bekas penggergajian gitu ya. Itu kan masih dalam bentuk yang sama secara kimia dan biologinya kan, tetapi secara fisik sudah berubah bentuk. Nah, ini mungkin bisa diarahkan untuk dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku. Mungkin bukan bahan baku pada kegiatan yang sama, tapi pada kegiatan yang berbeda, atau bahan baku untuk produk yang berbeda. Baik yang dilakukan oleh si penghasil sampah, maupun boleh jadi sampah atau limbah dari satu kegiatan atau dari satu proses, itu bisa menjadi bahan baku bagi kegiatan atau proses industri yang lain gitu kan. Nah, jadi makanya mindset kita itu jangan buru-buru membuang, jangan buru-buru menjadikan sisa kegiatan itu sebagai sampah. Kita buru-buru melabel itu sebagai sampah, jangan. Kita mungkin lebih baik melabelkannya sebagai sisa kegiatan atau residu gitu kan. Yang boleh jadi itu bisa dimanfaatkan oleh kegiatan lain, bahkan mungkin bisa bagi kita masih mempunyai nilai ekonomi gitu, atau nilai jual gitu. Nah, juga ada sampah yang berciri karena hasil samping dari sebuah proses kimia atau fisika dan biologis dikarenakan kesalahan atau kurang efisiennya atau kurang optimumnya proses produksi yang berlangsung. Nah, ini biasanya sampahnya itu berbeda dari sifat ininya. Kalau sudah berubah sifat kimia dan biologinya, sudah pasti sifat fisiknya juga berubah. Jadi udah jadi sifatnya berubah total, baik dari sifat fisiknya, kimia dan biologinya. Nah, ini sampah yang sejenis ini diarahkan atau kita bisa tertuju pada suatu usaha untuk menjadikannya sebagai bahan baku untuk industri lain. Nah, ini mungkin perlu kita kumpulkan, kemudian bisa kita olah dengan pengolahan yang mungkin sederhana, tapi bisa nanti dijual ke industri atau untuk kegiatan lain. Misalnya, katakanlah sampah, bahkan sampah yang hanya mengalami perubahan sifat fisiknya masih bisa untuk proses ini. Misalnya sampah kita olah menjadi briket ya, menjadi briket ya, briket RDF ya. Nah, ini kan bisa kita jual ya untuk ke industri lain yang menggunakan, misalnya di dalam industri tersebut dia masih menggunakan pembakar ya, misalnya tungku ya, maka kita bisa menjualnya gitu. Jadi ada terjadi proses nanti modifikasi ya, sehingga nanti dia memiliki nilai jual yang lebih tinggi gitu, dan diminati oleh industri lain. Nah, mengapa saya tampilkan atau kita mengingat kembali terkait dengan
proses pembentukan sampah karena mindset kita terkait dengan mengenal pasti atau mengidentifikasi proses pembentukan sampah suatu sistem yang sedang kita tangani itu merupakan modal awal yang harus ada dan yang paling penting. Sehingga dengan memahami proses pembentukan sampah tersebut, apa bahan bakunya, bagaimana prosesnya, apa produknya, ya, dari komponen apa saja produknya, siapa yang mengkonsumsi, di wilayah mana, apa saja bahan buangannya, dari tiap-tiap tahapan proses itu kita bisa mengambil keputusan untuk melakukan penanganan dan pengelolaan sampah atau mewujudkan atau merumuskan sebuah sistem pengelolaan sampah yang baik dan tepat, efektif, dan efisien. Kita lanjut ke sumber-sumber sampah ya. Pertama, sumber-sumber sampah itu adalah sampah dari permukiman. Ini kita cukup akrab ya, karena kita sebagian besar dari kita, hampir semuanya kita hidup di dalam kawasan atau lingkungan permukiman ya. Kita tidak tinggal di hutan atau tidak tinggal di tengah danau sendirian atau di tengah sungai ya, atau di tengah laut ya. Tapi kita tinggal di permukiman. Kita bagian dari komponen permukiman. Bismillah. Nah, boleh jadi kondisinya kalau dia dari kegiatan rumah tangga atau domestik, boleh jadi dalam satu bangunan rumah itu ada beberapa kakak ya, ada beberapa keluarga, ada juga yang satu keluarga, umumnya memang satu keluarga, atau dalam bangunan asrama ya, kos-kosan, itu jelas lebih banyak ya anggota penghuninya gitu. Nah, ini jenis sampah yang dihasilkannya biasanya kalau dari permukiman umumnya adalah sisa-sisa makanan ya, atau sisa dari proses pengolahan makanan ya, misalnya mie instan, ya bungkusnya ya plastik ya. Kemudian kalau makanannya tidak habis dimakan juga menjadi sampah kan, sampah basah, garbage ya, sisa-sisa potongan sayur, yaitu garbage ya, sampah basah. Tadi sisa makanan ya, garbage, sisa kue, ya, ada sampah kering tadi, bungkus mie instan, bungkus kopi saset, dan lain sebagainya. Itu disebut sampah kering atau rubbish ya. Jadi ada istilah garbage dan rubbish. Juga ada abu, ya. Kalau dulu orang tua kita masih menggunakan tungku ya, menggunakan kayu bakar atau kayu ya, atau briket, itu menghasilkan abu yang besar ya, yang banyak. Tapi kita sekarang menggunakan kompor gas jauh lebih sedikit ya, bukan berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada tuh yang nggak pernah bantu ibunya di dapur ya. Kalau saya itu sering membantu istri di dapur ya. Kadang bersihkan kompor juga, itu jelas ada abu ya. Juga tiap hari nyuci piring saya. Termasuk ya kuali gitu ya. Cuma sekarang sudah jarang menggunakan kuali kecuali saat-saat tertentu aja yang jenis makanan tertentu. Sekarang kan sudah ada teflon ya. Teflon yang aman ya.
yang produk-produk sekarang kan aman ya, tapi juga harus pilih-pilih ya, atau menggunakan yang keramik ya. Sekarang di rumah saya pakai keramik ya, jauh lebih aman gitu ya. Jadi memang hampir tidak ada abu ya gitu. Kemudian sampah sisa tumbuhannya, kalau kita memiliki pekarangan ya, apalagi sekarang nih lagi tren emak-emak ya, itu hobi emak-emak dan nenek-nenek hobi menanam tanaman hias ya, seperti ya mertua saya itu luar biasa ya tanamannya. Kemudian nenek juga, ini pengalaman pribadi. Itu juga kan menghasilkan sampah juga. Kemudian sampah yang bersumber dari tempat-tempat umum ya, fasilitas-fasilitas umum ya. Kemudian tempat-tempat hiburan, taman, terminal bis, stasiun, airport dan sebagainya ya, pelabuhan, steher dan sebagainya kan. Nah biasanya ini sampah ini cenderung berupa sampah kertas, plastik, botol ya, mungkin ada sisa-sisa pembungkus ya, dan sebagainya. Daun juga ada ya kalau itu yang di taman ya, di taman-taman itu daun. Ini menarik ya, kalau misalnya nanti kalian ada yang mau meneliti karakteristik sampah dari permukiman itu seperti apa di Kota Pontianak gitu kan. Nanti di dalam penelitian itu diklasterkan lagi berdasarkan kecamatan. Nah, itu menarik. Jadi ada gambaran. Perbedaannya apa sih misalnya di Kecamatan Pontianak Kota, kategorinya sama, tapi mungkin nanti komposisinya bisa beda ya, bisa komposisi dan persentasenya itu bisa beda ya, atau beratnya itu bisa beda. Menarik misalnya di kecamatan yang lainnya seperti apa, nah, nanti bisa menampilkan informasi yang variatif ya, karena variabelnya nanti dibuat variabel yang cukup banyak gitu. Ini menarik ya. Kemudian nanti ada yang mengkategorikan dari berdasarkan sumber kan, permukiman, tempat-tempat umum dan sebagainya. Ini bisa menjadi skripsi ya. Kemudian yang berasal dari perkantoran ya, perkantoran itu misalnya ya perkantoran yang dinas-dinas itu ya, atau ini disebut dengan sampah yang berasal dari institusi ya, bisa perkantoran ya, bisa pendidikan ya, bisa juga kegiatan komersil ya, kegiatan komersil itu biasanya ada aktivitas yang mirip ya, atau yang serupa atau sama dengan aktivitas perkantorannya. Kecenderungannya adalah sampahnya sampah kering ya, yang mudah terbakar ya, terdiri dari kertas ya, kertas, plastik ya, seperti itu. Kalau di dalam di sekolah, di kantor ada kantin ya, tetap ada ya sampah organiknya atau sisa makanan, tetapi dalam jumlah yang kecil ya. Nah ini juga menarik, kita bisa menampilkan nanti kalau meneliti dipisahkan misalnya sampah basah dan sampah kering, atau sampah organik dan anorganik gitu kan. Cuman definisi terkait dengan sampah organik dan anorganik ini juga harus mengacu pada apa gitu, karena definisi organik dan anorganik ini juga ada sedikit perbedaan definisi di kita, di negara kita, dan di negara dan definisi secara internasional gitu ya. Kalau di kita kan misalnya sampah yang berasal dari kulit, kita bilangnya kan sampah anorganik, tapi itu sebenarnya kan sampah kalau dari segi materialnya itu organik. Karena kalau diteliti kulit itu
itu rantai apa dari komposisi kimianya ya, itu memiliki rantai apa yang mengandung unsur karbon kan, karbon C dominan gitu kan. Maka dia organik gitu kan. Kemudian sampah yang berasal dari jalan raya ini juga cukup menarik ya, kalau ada penelitiannya nanti di antara kalian ya, berjudul begini, karakteristik volume dan karakteristik sampah jalan raya di kota Pontianak. Jadi nanti kalian ngambil sampelnya di jalan A, B, C. Misalnya ruang lingkupnya dibatasi, misalnya hanya jalan yang berkategori jalan arteri, misalnya gitu. Atau keseluruhannya nanti kalian klasterkan sampah di jalan arteri itu berapa satuan timbulan sampahnya, dan bagaimana komposisi sampahnya itu juga menarik ya. Kemudian sampah yang berasal dari industri tadi udah disinggung ya. Dari sisa proses produksi ya. Tadi udah disinggung. Kemudian sampah pertanian atau perkebunan. Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian ya. Misalnya jerami, sisa sayur mayur ya yang mungkin tidak layak dijual ya, dan juga orangnya juga tidak mau mengkonsumsi dan mungkin berlebih setelah digunakan untuk apa, misalnya untuk sebagian sudah digunakan untuk makanan ternak tapi masih ada sisa, itu menjadi residu ya. Nah, ini mungkin perlu diolah, sangat berpotensi untuk dijadikan kompos ya, atau untuk dijadikan briket ya, atau diolah menjadi RDF. Kemudian sampah yang berasal dari kegiatan peternakan dan perikanan, ini juga menghasilkan sampah ya. Kalau kita lihat di gambar tersebut seperti sisa mungkin hewan yang mati ya, kemudian kotoran hewan ya, mungkin bekas-bekas makanannya ya, seperti bekas rumput dan sebagainya, itu kan sampah ya. Si ternaknya juga tidak mau makan lagi ya, kalau udah lama gitu, udah layu. Kemudian kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sampah. Menurut Chandra ya 2007, jumlah penduduk. Ini sangat jelas sekali ya. Jumlah sampah itu sangat bergantung pada jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin banyak sampah yang dihasilkan gitu ya. Dan juga bergantung pada jenis aktivitas penduduknya gitu. Semakin banyak jenis aktivitas penduduknya, maka komposisi atau keberagaman jenis sampahnya juga akan semakin meningkat. Kalau kepadatan penduduk, ada tidak kaitannya dengan jumlah penduduk? Ada yang bisa menjelaskan nggak pengaruhnya kepadatan penduduk? Halo? Bisa didengar nggak suara saya? Halo? Halo? Bisa. Nah, bisa nggak berikan contoh atau penjelasan kepadatan penduduk tuh mempengaruhi jumlah sampah nggak? Pengaruhnya Pak. Nah, coba jelaskan seperti apa? Kalau semakin banyak penduduknya, semakin banyak barang yang dipakai, barang yang dikonsumsi, semakin banyak juga limbah yang dihasilkan atau sampah yang dihasilkan dari kegiatan seperti memasak. Itu kan udah saya jelaskan, maksud saya kepadatan.
Iya Pak, masalahnya kalau misalnya semakin banyak jumlah penduduk itu berbanding lurus dengan apa namanya sampah yang dihasilkan Pak. Antara penduduk yang padat, kepadatannya rendah, kepadatan sedang dan tinggi, ada enggak pengaruhnya pada jumlah sampah? Ada Pak. Mana yang lebih tinggi? Semakin Yang padat semakin tinggi jumlah sampahnya atau enggak? Atau semakin padat kebalikannya? semakin tinggi penggunaan sampah yang dihasilkan Pak. Kenapa? Ya gimana? Kalau menurut Chandra itu kepadatan penduduk itu mempengaruhi jumlah sampah. Semakin tidak dijelaskan di situ apakah semakin tinggi kepadatannya semakin tinggi jumlah sampahnya ataukah semakin menurun. Tidak dijelaskan. Yang lain mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait dengan kepadatan penduduk. Kalau berdasarkan aktivitas ya semakin tinggi aktivitas ya memang akan semakin banyak. Karena semakin banyak aktivitas berarti semakin banyak proses produksi ya, walaupun itu misalnya dalam bidang jasa itu semakin tinggi jumlah sampahnya gitu ya. Tapi kepadatan penduduk bagaimana bisa mempengaruhi jumlah sampah itu saya masih belum menemukan jawaban yang jelas gitu ya. Mungkin ada yang tahu gitu ya. Baik, kalau nggak ada yang kita lanjut saja ya. Jadi juga jenis kelamin ya. Di situ ada jenis kelamin laki-laki yang digambar bawah itu merah, yang biru itu perempuan ya. Jangan tanyakan ya, kenapa yang perempuan dikasih warna biru, yang laki-laki merah, Pak. Mentang-mentang nggak perempuan itu pejuang garis biru ya. Sebenarnya sama-sama aja pejuang garis biru kalau yang udah menikah ya. Memang ada kecenderungan hubungan linear ya, semakin tinggi, semakin bertambahnya populasi penduduk itu akan semakin meningkat jumlah sampahnya ya. Jadi berarti kesimpulannya tidak ada satu aktivitas pun, tidak ada satu manusia pun yang tidak menghasilkan sampah dalam hidupnya gitu ya. Nah, ini juga menarik dijadikan sebagai penelitian. Pertama, mau membuktikan mana sih yang paling banyak menghasilkan sampah? Apakah laki-laki atau perempuan? Di kota Pontianak misalnya, katakan di kota Pontianak. Bisa berbeda loh dengan kondisi di kota lain ya. Boleh jadi di kota Pontianak ini perempuannya ya cenderung hidup bersahaja ya, hidup yang tidak konsumtif. Gaya hidupnya juga gaya hidup yang tidak memaksakan gitu. Tapi di kota lain boleh jadi berbeda kan. Nah, itu boleh jadi nanti komposisi sampahnya antara laki-laki dengan perempuan juga berbeda. Nah, apalagi kalau misalnya ada lagi penelitian satunya nih, misalnya saya beri pandangan-pandangan lah ya untuk kalian mungkin nanti minat ke penelitian, dan ini memang hasil penelitian seperti ini itu walaupun kelihatannya sederhana, tetapi itu dipakai ya untuk perencanaan dan untuk penelitian berikutnya gitu ya.
Misalnya berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan jenis umur lagi. Yang diteliti nanti umur sekian sampai sekian, umur sekian sampai sekian, ya. Misalnya umur 7 tahun ya sampai dengan ya usia anak SD lah, misal umur 7 tahun sampai dengan 12 tahun diteliti. Kemudian umur berapa? Misalnya katakan klaster, pembagian klasternya berdasarkan itu, berdasarkan mengikuti ya, mengikuti level sekolah ya, level level pendidikan gitu kan. Barangkali nanti kesimpulannya bisa menarik, misalnya nanti dikaitkan bahwa anak yang baru sekolah dasar itu memang tingkat kesadarannya nanti masih belum tinggi. Yang SMP mungkin bisa. Ini kan baru hipotesa seperti itu. Boleh jadi nanti terbalik, hipotesanya bisa ditolak, bisa diterima kan. Kamu nanti bilang hipotesanya bahwa produksi sampah ini yang dihasilkan oleh penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu cenderung lebih tinggi atau cenderung lebih rendah. Nah, dibuktikan nanti dari data-data yang dikumpulkan ternyata ada yang terbukti, hipotesanya ada yang tidak gitu. Itu menarik loh penelitian seperti itu. Oke, lanjut. Jumlah sampah juga berpengaruh pada sistem pengumpulan atau pembuangan sampah yang diterapkan. Ya, kalau sistem pengumpulannya menggunakan gerobak tarik atau gerobak dorong, yang jelas pasti jumlah sampahnya di mana di rumah ya, yang menumpuk di rumah itu ya boleh jadi begini, kalau misalnya si petugasnya itu tentunya kalau yang menggunakan gerobak tarik dengan gerobak dorong tidak akan secepat ya untuk mobilitasnya dengan menggunakan gerobak motor. Ya kan? Otomatis jumlah sampah di sumbernya itu akan cenderung lebih banyak gitu. Dalam hitungan jam ya, mungkin dalam hitungan jam. Tapi kalau misalnya sama-sama disiplin dalam pengangkutan sampahnya setiap hari ngangkut, ya, yang gerobak motor juga setiap hari sama ya juga yang dengan yang menggunakan gerobak dorong atau becak sampah, mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Ya. Kemudian kalau sistemnya itu memang pasti ya setiap hari sampah diangkut, tidak ada yang mengendap di TPS atau di TPST atau di TPS 3R, maka jumlah sampah itu bisa berkurang dengan cepat gitu ya. Artinya di sini terkait dengan sistem pengumpulan dan pembuangan ini adalah sampah yang terendapkan, yang tidak terangkut ya, atau sampah yang tidak terbuang itu sangat dipengaruhi oleh sistem pengumpulan dan pengangkutannya. Gitu. Bukan sampah yang dihasilkan itu tadi bergantung kepada jumlah penduduk, gaya hidup ya, kemudian juga tingkat ekonomi juga mempengaruhi ya. Kemudian juga jumlah sampah itu sangat juga dipengaruhi oleh pemanfaatan ya sampah-sampah ya untuk program 3R ya. Mungkin ada yang sebagian digunakan kembali, sebagian dilakukan upaya-upaya pengurangan ya sebelum dihasilkan ya. Kemudian sebagian juga didaur ulang. Maka sampah yang dihasilkan dalam hal ini tinggal hanya residunya saja itu sudah mengurangi sampah yang akan dibuang ke TPS atau yang akan diangkut ke TPA. Jadi program 3R ini memang terbukti efektif ya untuk mengurangi sampah jika dilaksanakan secara optimal gitu ya. Juga
sampah itu juga dipengaruhi oleh faktor harian ya, faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan ya. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi penelitian yang menarik ya. Dari 7 hari itu, Senin sampai Minggu, kita bisa mendapatkan informasi dari penelitian tersebut di hari mana, di hari apa sampah yang paling tinggi atau yang paling rendah, atau bagaimana volume sampah yang dihasilkan berdasarkan hari. Itu juga penting dan menarik ya kalau punya data seperti itu ya. Hari Senin berapa rata-rata volumenya, hari Selasa sampai dengan hari Minggu gitu kan. Makanya kita nanti di tugas besarnya itu kita mengidentifikasi ini langsung di TPA. Kemudian juga mingguan, kita bisa juga menampilkan informasi terkait volume sampah per minggu. Jadi nanti bisa ketahuan minggu pertama di bulan Januari seperti apa volume sampahnya, atau mungkin sampai dengan komposisi sampahnya kan, hari Selasa seperti apa, dan seterusnya. Minggu kedua seperti apa volumenya, bagaimana komposisinya, dan minggu-minggu seterusnya di bulan Januari, nanti di bulan Februari, nanti di bulan Maret diteruskan sampai dengan penelitian 1 tahun. Nah itu mungkin dengan penelitian yang menggunakan dana yang cukup besar lah ya. Mungkin itu sebuah proyek gitu ya. Nah itu juga menarik, dan juga itu datanya juga kalau ada itu penting gitu ya. Juga bulanan ya bisa juga seperti itu, akan berbeda dari bulan Januari sampai bulan Februari, itu pasti volume sampahnya berbeda ya, karena di situ ada event-event yang berbeda ya. Mungkin tidak semua bulan ada hari rayanya, nanti juga bergantung hari raya umat apa. Kalau umat Muslim jelas lebih menghasilkan sampah yang lebih banyak ya. Kemudian ada di situ musim buah durian di bulan apa, musim langsat di bulan apa, dan lain sebagainya. Dan tahunan ya, dan juga tahunan juga bisa terkait dengan informasi timbulan sampah tahunan, itu juga bisa diteliti dan penting ya, supaya nanti bisa mengetahui misalnya 5 tahun dari data 5 tahun itu bisa digunakan untuk memproyeksi tahun-tahun berikutnya gitu. Nah itu kecenderungannya seperti apa, itu juga menarik. Jadi faktor waktu ya, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan juga sangat mempengaruhi volume sampah dan komposisinya. Nah ini faktor sosial, ekonomi, dan budaya tadi udah sedikit disinggung ya. Termasuk di situ gaya hidup ya, lifestyle ya, taraf hidup ya. Jelas masyarakat yang ekonominya di bawah pasti kurang konsumtif dibandingkan yang tingkat ekonominya lebih tinggi atau menengah ke atas gitu ya. Pasti menengah ke atas itu lebih tinggi karena dia mempunyai daya beli yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang kurang mampu. Kemudian adat istiadat ya. Adat istiadat juga mempengaruhi jumlah dan komposisi sampah. Misalnya contoh begini. Kalau di Bali itu kuat dengan adat istiadat. Sampah apa yang paling banyak dihasilkan? Kan sering ada upacara-upacara ya, kemudian juga misalnya ada sesajen dan sebagainya kan. Ya, sampah-sampah sisa tumbuhannya seperti bunga-bunga, kemudian wadahnya juga menggunakan daun-daun, itu akan lebih banyak dibandingkan dengan sampah di kota lain. Dan juga misalnya terkait adat istiadat juga sering kalau mungkin di Bali lebih sering adanya upacara-upacara ya, upacara adat maupun upacara-upacara yang terkait dengan keagamaan, sehingga nanti jumlah sampahnya itu
dihasilkan lebih cenderung lebih banyak dibandingkan dengan misalnya mayoritas suatu kota yang mayoritasnya itu beragama yang tidak menggunakan bahan-bahan seperti itu. Nah, itu. Oke ya, musim ya. Tadi faktor musim buah tadi udah disinggung, kemudian musim liburan ya, itu juga menghasilkan sampah yang lebih tinggi ya di tempat-tempat tertentu ya, yang sebagai destinasi wisata itu akan lebih tinggi ya jumlah sampahnya. Kalau di negara-negara yang punya 4 musim, jelas di musim summer ya, summer itu musim lawan musim dingin apa ya, musim panas, Pak. nah musim panas. Ya, summer musim panas itu pasti lebih banyak sampahnya gitu, karena ya masyarakat tuh banyak ya pada waktu itu tingkat konsumtifnya tinggi ya. Ya, hotel-hotel penuh, tempat-tempat kafe-kafe penuh ya, tempat-tempat wisata penuh ya. Bahkan sampai dengan besoknya ya. Ya. Dulu saya kalau pas waktu di Inggris itu kalau hari Minggunya itu biasanya sepi banget. Kenapa? Karena tuh malam minggunya mereka kan di bar itu ya sampai ketemu paginya lagi gitu ya, sampai subuh gitu ya. Mereka menghabiskan waktu ya. Ya kadang mabuk-mabukan gitu ya. Nah, itu juga aktivitas yang apalagi di musim liburan gitu ya. Musim liburan itu lebih tinggi. Baik, kebiasaan masyarakat ya. Misalnya masyarakat yang cenderung mengkonsumsi satu jenis makanan atau sayuran atau tanaman ya, maka dia sampah jenis itu akan lebih tinggi. Kebiasaan menggunakan air kemasan, makanya kita kan ada gerakan tidak menggunakan lagi mineral dalam kemasan botol maupun dalam kemasan gelas ya. Itu sudah kita hindari supaya mengurangi sampah plastik ya. Jadi di sini ada fakta penyebaran sampah plastik di beberapa sungai dunia dan Indonesia ya, sekitar 1,15 hingga 2,41 juta ton sampah plastik masuk ke wilayah laut melalui sungai. Ini juga menarik jadi penelitian di Pontianak. Kenapa? Kita di daerah yang kota kita itu di pesisir ya, termasuk di pesisir ya, tolong dikoreksi. Kita ada berapa sungai yang langsung mengarah ke Sungai Kapuas. Kemudian Sungai Kapuas nanti mengarah ke laut kan? Nah, coba kalian ada neliti. Misalnya sampah satu jenis sampah aja, sampah plastik. Kajian atau penelitian mengenai sampah plastik yang dihasilkan dari sungai-sungai yang ada di dalam kota Pontianak, yang mungkin selain sungai-sungai disebut sungai-sungai juga disebut dengan saluran primer, misalnya Sungai Jawi, kan mengarah ke Sungai Kapuas, itu kalian teliti berapa sampahnya per harinya. Kemudian sungai apa lagi yang langsung ke Paret Tokaya, nah berapa? Itu menarik sekali loh, nanti muncul data nanti di misalnya pakai diagram batang. Ini Sungai Jawi, ini Sungai Parit Haji Hussein, misalnya Parit lah ya, Parit kita nyebutnya Parit gitu. Parit Sungai Jawi, Parit Jawi, Parit Tokaya, Parit apa lagi? Yang mengarah ke ini di wilayah Kota Pontianak aja, mana yang lebih banyak menghasilkan sampah plastiknya? Bahkan kalau misalnya lebih detail lagi bisa tuh. Misalnya sampah plastiknya jenis apa? Nah, kalau itu data itu bisa kita ketahui, kita kalau mengurangi sampah yang masuk ke laut, kita bisa menghandle-nya dari hulu, bukan langsung
hilir, atau misalnya melakukan upaya dari hulu sampai hilir gitu kan. Karena jenis sampahnya seperti ini, kita tahu jumlahnya sekian gitu. Berapa target yang harus dikurangi gitu kan per tahunnya dengan mengetahui jumlah sampahnya gitu kan. Nah, ini menarik. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi jumlah sampah ya. Ya, sekarang dengan kemajuan teknologi diciptakan, diproduksi, pasti dipasarkan. Ya tadi ya, ingat siklus tadi. Ya. Yang udah pasti ada sampah bungkusan. Nomor 2 sampah kemasan. Ya. Sampah bungkus tadi ya tadi. Mulai dari packaging yang besar, kemudian dalamnya ya kemasan. Kemudian nanti setelah tidak digunakan lagi itu sampah jadi sampah elektronik. Dan jenis-jenis sampah lainnya yang mungkin banyak menggunakan bahan dari plastik yang sulit dicerna oleh alam gitu ya. Jadi kemajuan teknologi juga menyebabkan tingginya jumlah sampah dan juga beragamnya komposisi. Nah, ini ada sedikit tulisan dari Kumparan ya mengenai jenis-jenis sampah dan jumlahnya. Ini juga kalian bisa mencontoh data seperti ini, tapi dalam skup misalnya Kota Pontianak untuk skripsi kan, Indofood, Wings, orang tua, berdasarkan merek misalnya gitu, berapa komposisinya, ya kan? Ya kan? Bisa nih jadi skripsi kalian. Apalagi kalau misalnya banyak nih ngambil sampah tapi dibagi-bagi tugasnya. Kita nanti bisa sangat bermanfaat sekali data kalian itu untuk Pemda Kota Pontianak untuk menangani sampah. Untuk masyarakat yang memang memiliki perhatian terhadap sampah. Nah, ini mungkin ini topik yang terakhir, timbulan sampah ya. Jadi timbulan sampah itu adalah banyaknya sampah ya, biasanya dalam satuan volume ya, liter atau meter kubik. Ya. Persatuan ininya kegiatannya bisa kalau domestik itu jiwa atau orang ya, sekian liter per orang per hari ya, per waktu ya. Jadi timbulan sampah itu jumlah sampah per satuannya jenis kegiatan per waktu ya. Jadi ya bisa liter, bisa juga kilogram ya, bisa ton. Ya, timbulan sampah kalau skalanya kota biasanya nyebutnya menggunakan ton gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus mengetahui timbulan sampah? Karena dengan mengetahui timbulan sampahnya itu berarti kan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan persatuan waktu di suatu tempat atau di suatu daerah pelayanan atau yang lebih besar di suatu kota atau di suatu kabupaten itu sangat penting ya data tersebut atau informasi tersebut untuk kita akan menentukan sarana dan prasarana yang akan diperlukan untuk mengelola sampah tersebut gitu. Nah, timbulan sampah jelas sangat berbeda berdasarkan sumbernya, ya, berdasarkan jenis kegiatan ya. Timbulan sampah di mana yang berasal dari kegiatan domestik akan berbeda dengan yang bersumber dari pasar, dari kegiatan komersil, dari institusi perkantoran maupun institusi sekolah ya, itu akan berbeda ya. Masing-masing timbulan sampahnya ini juga sangat menarik
untuk diteliti. Kalau kita mau meneliti lebih lengkap gitu ya, di Kota Pontianak misalnya, nanti ada mungkin salah satu kalian, judulnya cukup itu aja. Identifikasi timbulan sampah berdasarkan sumber sampah di Kota Pontianak. Kalian mau meneliti yang keseluruhan kota tapi yang lengkap gitu, itu bisa juga sebagai penelitian kalian dan itu sangat bermanfaat bagi pemerintah ya. Nah, biasanya selain timbulan sampah itu juga meneliti mengenai komposisi sampah, itu juga lebih tidak kalah pentingnya lah ya, tidak kalah pentingnya untuk bagaimana nanti kita menentukan metode pengolahannya, metode penanganan sampah ini atau metode pemanfaatan sampahnya gitu kan. Itu sangat penting juga. Berapa persen yang bisa digunakan kembali, berapa persen yang akan didaur ulang, berapa persen komposisi sampah organik dan anorganik, kan? Berapa persen yang bisa didaur ulang, berapa persen yang bisa dimanfaatkan kembali ya, dan sebagainya. Itu selain timbulan sampah juga terkait dengan komposisi sampah. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mendapatkan atau bisa mengikuti praktikum persampahan ya. Masih adakah itu? Atau kalian malah udah pernah ikut? Ikut labeling, Pak. Oh, di labeling ya? Oh ya, baik-baik. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini contoh saja ya. Contoh data timbulan sampah itu yang di sebelah kanan ya, di sebelah kanan itu ini cuma pengkategorian yang di tabel tuh terkait dengan kategori kota ya. Atau bagaimana sebuah kota dikategorikan sebagai kota metropolitan, itu jumlah penduduknya itu ya 1 juta, minimal 1 juta ke atas itu kota metropolitan. Kita berapa Pontianak ini 600-an ribu ya, masuk ke dalam kota besar. Atau udah sampai 1 juta kah kita? Kalau udah sampai 1 juta, masih di rank 500 sampai 1 juta, kita kota besar ya, tapi kalau udah lebih dari 1 juta kita kota metropolitan. Nah, itu biasanya jumlah jiwanya itu kalau kota metropolitan sekitar 1.000 sampai 1.500, kalau kota besar itu 700 sampai 1.000, dan kota kecil yang sedang itu 150 sampai 350. Jumlah kakaknya seperti itu. Namun kita kalau nanti terkait dengan mengsurvei timbulan sampah itu, nanti kan hasil akhirnya berupa satuan timbulan sampah, itu pasti membutuhkan data terkait dengan jumlah jiwa ya. Jumlah jiwa itu mungkin ini sebagai gambaran saja berdasarkan klaster kota metropolitan besar, sedang dan kecil, tetapi kalau dalam penelitian jelas kita harus melihat data sekunder yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berapa jumlah jiwanya, berapa jumlah kakaknya, mungkin nanti mau diklasterkan per kecamatan dan sebagainya. Nah, di tabel 1 itu hanya gambaran menunjukkan bahwa di mana di tiap kota itu pasti memiliki satuan atau ya ini satuan timbulan sampah ya yang ada di tabel yang kanan itu. Tadi itu kaitannya yang saya singgung, timbulan sampah kalau dibagi dengan jumlah sumber sampahnya itu, maka itu yang disebut dengan satuan timbulan sampah. Kalau ini adalah yang di tabel kanan itu adalah sampah, mewakili sampah, contoh untuk sampah domestik dalam satuan liter per orang per hari atau kilogram per orang per hari ya. Kita bisa melihat di situ bahwa ada perbedaan di tiap-tiap kota ya. Ini adalah kota-kota besar saja itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan itu ya. Misalnya kita lihat di Bandung itu lebih tinggi ya dibandingkan di Surabaya dan di Semarang. Nah, ini bisa menjadi analog bagi kita untuk menentukan judul penelitian. Kita mau meneliti satuan timbulan sampah domestik saja. Misalnya kita mau fokus nih, skripsi kalian nih, domestik saja di Kalbar, berdasarkan kabupaten.
Nah, ini bisa jadi penelitian. Berarti nanti ada muncul di sini, kalau di sini kota kan, kita ini kabupaten di Kalbar, ini kabupaten dan kota ya, Pontianak, Singkawang, kemudian apa, Kota Ketapang, ya, kemudian atau misalnya kita mau di tiap ibu kota di ibu kotanya saja gitu kan, ibu kotanya saja ya. Jadi kalau Ketapang di kota Ketapang aja, misal kota Pontianak, artinya yang dikategorikan perkotaan saja. Nah, itu kan Pontianak, Singkawang, kota Singkawang, kota Sintang, kota Ketapang, yang di luar-luarnya enggak. Ngabang, kemudian kota Bekayu dan sebagainya, itu juga menarik juga, kan? Karena kan mengapa cuma kota? Ya kita kan pastilah prioritas pengelolaan sampah itu pasti di kota dulu, gitu kan? Nah itu jawabannya seperti itu kalau nanti penguji nanya. Nah yang selebihnya ini terkait dengan timbulan sampah berdasarkan kategori rumah ya. Nah ini silakan dibaca saja, tidak perlu saya jelaskan ya. Rumah permanen itu apa, seperti apa, contohnya non permanen seperti apa. Ini contoh berdasarkan jenis kegiatan ya. Dan industri berdasarkan jenis industri nggak apa-apa. Kemudian ini komposisi sampah dengan penanganan yang ideal ya. Jadi sebenarnya ini juga penting juga kalau memang bisa tuh kita punya gambaran lah kan untuk penanganan sampah tuh dari 100% sampah itu biasanya komposisinya itu sekitar lebih kurang 70% itu adalah sampah organik. Ya di Indonesia itu ya. Termasuk di kita gitu ya. Kemudian sampah anorganik ini sekitar 28% dan sampah B3-nya sekitar lebih kurang 2%. Jadi kita kalau merujuk kepada misalnya ini kan nomenklatur nomenklatur ya, sampah organik, sampah anorganik, sampah B3. Kalau sepertinya ini adalah penggunaan istilah ini adalah memang udah baku yang udah tercantum di dalam undang-undang pengelolaan sampah ya, Undang-Undang 18 tahun 2008 itu kita merujuk itu saja udah aman gitu, jadi menggunakan istilah sampah organik, anorganik, B3 gitu ya. Kemudian penanganannya di sini ke sampah organik kan ini yang ideal ya, pengomposan itu diupayakan 30-40%, pemampatan lainnya 2%, kemudian residunya itu sekitar 28-38%, ya. Kalau bisa semakin kecil residu adalah semakin baik gitu kan. Nah ini kemudian nanti yang dibuang ke TPA mungkin tinggal sekitar 2-4% saja. Demikian juga dengan ini. Ini gambaran yang ideal lah ya, yang ideal untuk penanganan sampah. Artinya ini yang kalau memang bisa tercapai minimal seperti ini udah ideal. Kalau bisa lebih lagi dengan ini, upaya yang ini ya, upaya ini yang di level yang kedua ini ya, yang ini ya, di bagian ini akan lebih baik. Semakin kecil residu yang dibuang ke TPA, maka akan semakin baik gitu. Berarti sampah yang termanfaatkan akan semakin lebih besar. Nah, ini silakan baca saja untuk memperkuat ya. Sebenarnya kita udah tahu di alam bawah sadar kita karena kita sering melihat ya, mungkin di lingkungan kita, mungkin di TV, bagaimana pola-pola umum alur penanganan sampah ya, mulai yang paling sederhana nomor 1 sampai yang di sistem yang lebih maju ya, di nomor 7 itu nanti silakan baca ya. Kemudian tingkat penanganan sampah permukiman itu ya ada di tingkat sumber. Ini silakan dibaca saja. Ini adalah merupakan hierarki dari tingkat penanganan sampah ya, mulai dari sumber sampai dengan di tingkat kota gitu ya. Kemudian penanganan sampah di tingkat sumber sudah dijelaskan di sini juga ciri khasnya ya. Jadi ciri ya di sini, ciri atau karakteristik ya penanganan sampah di sumber ya.
Kemudian ini ciri atau karakteristik. Penanganan sampah di tingkat lingkungan atau kawasan ya. Silakan dibaca sendiri karena kita udah di jam 9 ya, saya kira udah habis waktunya. Kemudian di tingkat kota itu ada 2 jenis ya, yang ditangani oleh pihak swasta dan yang ditangani oleh pihak pemerintah. Ini ada bisa menggunakan dinas, badan atau kantor, atau dengan perusahaan Perusda, atau dengan unit pelayanan teknis UPTD ya, ada 3 pilihan juga untuk yang ini. Untuk yang ditangani pihak swasta ya kesepakatan dengan pihak Pemda apakah ditangani semuanya atau ditangani sebagian. Tetapi dengan quality control tetap oleh Pemda, tidak dilepas secara 100%, tetap Pemda tetap melakukan fungsi regulator, fungsi kontrol bagaimana pihak swasta itu dalam menangani sampah, dan inilah yang sebenarnya sudah dijalani oleh negara maju, bahkan negara tetangga kita di Asia Tenggara seperti di Malaysia dan di Singapura. Saya nggak tahu di negara lain karena saya belum ke sana, itu seperti ini, sudah dijalankan seperti ini. Bahkan di negara yang bagiannya di Kucing sudah seperti ini ya, di pihak swasta, pihak pemerintah mengontrol ya. Nah ini penanganan sampah untuk lingkungan yang pemukiman teratur dan tidak teratur juga sudah saya sampaikan sih. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan. bukan pertanyaan sih Pak, sepertinya penyampaian Pak. Ya. Sepertinya faktor penambahan sampah ini bisa kita tambahkan Pak, seperti PPKM ataupun berlakunya jam malam Pak. Karena pada kondisi seperti itu kan Pak, masyarakat cenderung membeli ataupun makan itu Pak dibungkus Pak, sehingga akan menambahkan jumlah sampah. Yang kedua Pak, saya ingin menjawab yang kepadatan penduduk dikaitkan dengan peningkatan penambahan sampah Pak ya. Oke. Ya. Jadi dari pengalaman saya Pak, di mana Ya. saya membandingkan kehidupan di kampung ataupun kehidupan di kota itu sangat berbeda jauh. Di mana di kampung dengan kepadatan yang rendah, karena rumus kepadatan penduduk ini kan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah, itu pemukiman di kampung itu sangat renggang Pak ya. Jadi masih ada daerah-daerah yang kosong, sehingga masyarakat itu cenderung mengolah sampah itu dengan cara dibakar. Tetapi kalau di kota Pak, itu dengan pemukiman yang tinggi, Ya. dan kita buktikan bahwa pemukimannya itu rapat dan tidak memiliki ruang untuk pembakaran sampah ataupun penumpukan sampah, sehingga itu langsung dibuang ke TPS Pak. Jadi itulah yang akan mempengaruhi kepadatan penduduk yang menggunakan sampah Pak. Tepat sekali. Jadi di sini ya, kalau bisa ditunjukkan di pola ini kan, nah ini, kalau di daerah yang kepadatannya rendah itu cenderung di pola bisa dilakukan di penanganan sampah di sumber ya, di pola 1 gitu ya. Tapi kalau untuk sampah, sehingga sampah timbul dari sumber itu sudah berkurang. Nah ini memang cenderung bisa dilakukan di pedesaan, dan di perkotaannya masih kepadatannya masih kepadatan, sehingga sampah yang harus ditangani oleh dinas kebersihan itu berkurang. Tepat sekali jawabannya itu, kan? Seperti itu. Benar. Jadi terima kasih tadi, siapa namanya? Primus. Trimei Permanus Pak. Trimei Permanus. 100% ya. 100% benar jawabannya itu. Baik, yang lain juga mungkin ada yang mau bertanya? Jadi kita dengan mengenal beberapa pola umum alur penanganan sampah ini, kita nanti bisa menentukan atau membantu kita dalam menentukan sistem penanganannya sampahnya seperti apa. Untuk misalnya karakteristik pemukiman yang di gang sempit itu seperti apa. Kemudian pemukimannya mungkin memiliki lebar jalan yang cukup untuk dilewati kendaraan
gerobak motor. Pemukiman yang memiliki lebar jalan yang layak atau bisa dilewati dengan pickup. Atau ya ada mungkin di kita kan banyak pemukiman yang tidak mungkin dilewati oleh gerobak motor ya. Maka itu mungkin menggunakan gerobak tarik, seperti pemukiman yang jalannya menggunakan gertak-gertak itu juga memiliki itu PR tersendiri. Kita mau ini sebenarnya juga peluang kita gitu untuk melakukan inovasi gitu. Sebenarnya model sarana seperti apa yang tepat gitu untuk misalnya mengangkut sampah di pemukiman yang kondisi jalannya gertak gitu kan. Itu seperti apa? Atau pemukiman penduduk ya di tepi sungai atau yang di atas sungai ya, seperti semacam di Beting dan lain-lain sebagainya itu. Nah, TPS-nya seperti apa? Posisinya di mana? Kan nggak mungkin di tengah gertaknya. Mungkin apakah perlu sebenarnya desain gertaknya itu harus ada space untuk tempat TPS-nya. Dan kemudian ukuran yang tepatnya seperti apa? Kan? Nah, itu juga berdasarkan volume timbulan sampahnya juga kan. Kemudian berapa kali ritasi yang harus diterapkan dalam pengangkutan sampah. Belum lagi nanti misalnya terkait pengelolaan atau manajemen ya tadi mulai dari jam pembuangan sampah, kemudian berapa ritasinya, kemudian berapa kapasitas sarana pengangkutnya, apakah menggunakan kendaraan bermesin ataukah menggunakan ditarik, ataukah menggunakan kendaraan moda kendaraan yang kendaraan air dan sebagainya gitu kan. Itu menarik sekali dan masih merupakan permasalahan-permasalahan yang diantaranya yang belum terpecahkan di lingkungan kita, dan itu menarik untuk menjadi sebuah penelitian gitu ya. Baik, ada lagi yang lain mungkin? Mohon maaf tadi saya lupa menghidupkan kamera. Kalian juga kok diingatkan sih? Sekali lagi, ada lagi? Maaf Pak, izin bertanya, tapi mengenai tugas yang ke TPA itu Pak, apakah enggak apa-apa Pak? Enggak apa-apa, tanya aja enggak apa-apa. Yang kalau ke TPA itu Pak, perginya di saat jam kuliah pengolahan persampahan atau sesudah mata kuliah pengolahan persampahan ya Pak? Saya kemarin baru ketemu kepala UPTD-nya TPA, tapi ternyata data-datanya di sana tidak ada, jadi makanya kita belum mulai ya minggu ini. Di minggu ini rencananya saya, insya Allah hari ini saya mau ketemu sama ke kantor, rupanya dia di kantor yang di Anyang itu, yang bekas Anyang itu, saya mau nanya jenis ininya, armadanya gitu kan. Jadi begini, nanti untuk pelaksanaannya itu kan dia 8 hari ya, nanti kita bagi pada kelompok. Bagi kelompok yang kena di hari pas waktu ada kuliah pagi, ini kan kita pengamatannya itu pagi, karena truk sampah itu datangnya itu sekitar jam, paling lambat itu sekitar jam 7 ya. Nah itulah yang inilah yang mau saya kumpulkan dulu, kelompok siapa yang di jam ini, di hari ini, dan kalau dia bertepatan dengan waktu kuliah saya, ya saya bebaskan kuliah ya, tapi kalau tidak salah saya sih itu di bawah jam 7 ya, atau paling lama itu jam 7 pagi. Jadi itu insya Allah itu tidak akan mengganggu kuliah yang berlangsung pada pagi hari gitu. Tapi kalau yang pasti mata kuliah saya persampahan itu saya anggap itu udah ngikuti kuliah di lapangan gitu. Jadi tidak akan ada perkuliahan di tatap maya lagi gitu. Oke? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Saya Pak,
Ya, silakan, Frankie. Untuk ke tempatnya itu Pak, apa kelompoknya itu semua anggotanya atau bisa diwakilkan Pak? Eh, tidak perlu tidak perlu semua anggota karena kan pekerjaannya itu hanya mengamati tinggi sampah di dalam bak dengan menggunakan mistar. Ya, jadi ada bak itu kan dalam bentuk persegi 4 ya, atau rektangular gitu ya. Jadi di sisi sini berapa, di sisi sini berapa, empat itu saja nanti kita hitung volumenya gitu kan. Sementara nanti untuk densitas itu nanti tidak bagian dari kalian, itu bagian dari nanti itu bagian dari kegiatan yang lain lah gitu nanti kan, itu kan, supaya kita nanti bisa mengkonversi dari satuan volume ke kilogram gitu ya. Kita udah mendapat izin, cuman makanya itu terkait dengan pertanyaan Frankie itu, saya harus mengumpulkan sekunder dulu ini untuk kita memang bisa memetakan itu siapa di jam berapa, kemudian butuh berapa orang. Itu nanti tunggu saja, data-datanya udah lengkap saya kumpulkan gitu ya. Yang lain mungkin? Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, terkait yang komposter individual, silakan bebas model apa saja, kalian boleh, kalau bisa cenderung inovasi ya. Saya insya Allah akan membuat suatu inovasi baru yang saya beri nama dengan blow komposter individual ya. Jadi blow itu nanti ada komposter individual yang menggunakan blower ya, menggunakan blower akan mengeluarkan itu inovasi seperti itu di dalam mata kuliah ini. Mudah-mudahan nanti sebagai ini wacana kita dalam hal pengolahan sampah. Kan kalau misalnya nanti ada mahasiswa yang tertarik untuk penelitian ya, mungkin dengan nanti analisis perbandingan menggunakan komposter blow komposter ciptaan saya dengan yang tidak, itu lebih baik kualitas komposnya, itu nanti silakan nanti siapa yang mahasiswa yang mau meneliti. Baik, kalau tidak ada saya stop presenting. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bagi yang muslim mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat berjumpa kembali di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi